Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin 2 tahun yang lalu. Dan memang saat itu memang saya bilang ya udah saya capek gitu karena kita udahan aja gitu kan. Saya capek gitu karena kita udahan aja gitu kan. Foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya selama ini. Janji dia sih jujur, lagi janji dia tahun 2012. Apa tuh? Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, Pemirsa, kisah rumah tangga Oki Agustina dan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo yang sudah dirajut selama 11 tahun kini berada di ujung tanduk karena dugaan kehadiran orang ketiga yang menggoyahkan pondasi hubungan mereka. Setelah kabar isu perselingkuhan sang suami, Oki Agustina pun akhirnya resmi gugat cerai Gunawan di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 November 2023 lalu. Oki mendaftarkan sendiri gugatannya didampingi oleh tim kuasa hukum dan juga putranya Keisha Alvaro. Dalam gugatannya, selain menggugat cerai, Oki juga mengajukan hak asuh anak dan juga permohonan uang nafkah anak senilai 5 juta rupiah per bulan. Selain dugaan adanya orang ketiga, Oki pun mengakui jika ia dan sang suami sudah pisah rumah di mana Oki tinggal di Bogor, sedangkan Gunawan di Kediri untuk urusan pekerjaan. Memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan udah gitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial yang udah rame ya gitu kan. Ya bisa ditafsirkan sendirilah sama rekan-rekan media kenapa itu sampai terjadi. Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Ya. Rumah tangga pasti ada masalah ya, pasti ada percecokan dan seperti yang Gunawan bilang memang dulu-dulu iya gitu. Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin 2 tahun yang lalu. Dan memang saat itu memang saya bilang ya udah saya capek gitu karena kita udahan aja gitu kan. Saya capek gitu karena kita udahan aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baiklah sampai kemarin baik. Kan dia main bola di Kediri sekarang. Tidak bolak-balik lagi, dulu kan Mbak Oki sempat bolak-balik. Ya terakhir itu saya bolak-balik, terakhir saya minta untuk usaha lagi, dia bilang nggak usah. Kalau pisah rumah kan memang pisah rumah selama ini kan, dia di Kediri, dia di Bali, aku di Bogor. Memang kalau nafkah, kalau untuk urusan rumah, keperluan rumah, suami saya memberikan. Nah, makanya ini takutnya ada berita di luaran yang simpang siur yang nggak langsung dari saya gitu kan. Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab gitu. Dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu. Itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua, makanya masih dibantu aku dan juga Kisya. Dengan suara bergetar sambil menahan tangis, Oki menceritakan permasalahan rumah tangganya. Ia menegaskan dirinya tidak ingin mempertahankan orang yang tidak lagi menginginkan kehadirannya. Ia pun hanya ingin mengabulkan permintaan sang suami yang menginginkan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Oki juga mengungkap sang suami sebelumnya telah menjatuhkan talak sejak sebulan lalu, jauh sebelum foto Gunawan jalan dengan wanita lain di Kediri tersebar di medsos. Ia menganggap hal itu sebagai jawaban atas doa-doanya terkait alasan sang suami yang tiba-tiba minta berpisah darinya. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang, kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama sebulan ini.
Ya mungkin setiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai gitu. Saya sudah mau menahan pun saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Mbak, itu statusnya sudah ditalak belum yang sebulan yang lalu, Mbak? Sudah ditalak statusnya, karena 1 bulan lalu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, ya bilang, aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri gitu. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, maksudnya kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing. Ya mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya selama ini. Kejadian dan Tuhan yang tahu. Hanya info dari medsosnya mungkin katanya hanya teman jalan. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Kalau masalah status, yang saya tahu sih itu istri orang gitu. Ya saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu, itu aja. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga gitu. Saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka suami juga bilang itu berteman, ya udah berteman. Tapi kalau berteman, maaf, ya kalau mau jalan harusnya begini, istrinya saya tidak tahu dan suaminya dia juga nggak tahu katanya. Saya nggak, saat itu hanya mikir, oh mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih, jujur nggak mikir sampai sejauh itu. Di tengah berakhirnya pernikahan Oki Agustina dan Gunawan, praktis membuat perasaan keempat buah hati Oki hancur, terutama Keisha Alvaro. Putra Oki Agustina dan Pasha Ungu itu mendukung sang bunda agar bisa melewati permasalahan ini dengan kuat. Kembali harus menyaksikan perceraian rumah tangga sang ibunda, Keisha mengaku kecewa dengan ayah sambungnya tersebut. Menurutnya, Gunawan merupakan sosok ayah yang baik, tidak aneh-aneh dan juga religius. Akan tetapi menurut Keisha, alasan ketidakcocokan setelah 11 tahun pernikahan sangatlah tidak masuk akal. Lelaki berusia 19 tahun itu pun berujar ingin menagih janji ayah sambungnya di tahun 2012 silam. Lebih support komentar aja sih. Maksudnya ini kan Bunda bukan yang pertama kali nih ngalamin hal kayak gini, lebih support ke bundanya aja, karena jujur nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin bunda gitu, mau siapapun itu. Karena sebelum jadi waktu balik dari mana sih Bun? Yang pernah teleponan itu? Malaysia ya? Enggak, yang pulang malam dari Surabaya. Kita banyak jalan-jalan. Iya, 2 hari lalu berarti ya? Oh ya. Dari Surabaya. Oh. Jadi konteksnya aku habis lasik kan, baru pulang, terus aku main dulu sama teman-teman, bunda pulang duluan nih. Nah aku pulangnya agak malam. Nah pas nyampe rumah ternyata lagi berantem, main ngobrol segala macam. Akhirnya aku tanya bunda, oh dia gini. Aku coba telepon akhirnya. Oh enggak, itu yang bukan itu sebelum ke Surabaya. Yang ketahuan foto itu keluar. Oh iya itu. Aku coba telepon dan aku tanya alasannya kenapa. Dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan Bu? 11 tahun. Sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin gak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari janji dia sih, jujur. Lagi janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Udah, tetap ngomongin dia bisa lawan jadi itu jarang banget. Dan dia suami juga salah satu orang yang menentang kisah pacaran sebenarnya. Karena nanti dia bilang dia akan bertanggung jawab untuk anak-anak. Dan salah satu mungkin alasan waktu itu dia bilang mau udahan itu anak-anak kan kayak Kisha udah yang digugat apa aja Bang? Nah ini kan tertutup ya. Jadi maksudnya kita juga nggak etis kan disampaikan di sini. Tapi nanti di putusan pasti akan diberitahukan gitu loh. Cuman memang untuk hak asuh sepakat dengan Bu Oki untuk tetap Miro ikut dengan Bu Oki.
Sementara itu, setelah kabar dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang wanita beredar di jagat maya, Gunawan Dwi Cahyo akhirnya buka suara seputar problem rumah tangganya. Ia meminta maaf atas berita yang sudah beredar mengenai prahara rumah tangganya. Ia pun tak menampik jika dirinya memang patut disalahkan. Namun, ia memastikan dirinya tak terjerembab dalam hubungan terlarang perselingkuhan ataupun bermain hati dengan wanita lain. Meski pemberitaan miring menyudutkan namanya, pesepak bola berusia 34 tahun itu menjelaskan dirinya masih tetap menjalani latihan seperti biasanya. Aku bohong atau apa ya, emang itu ada benar gitu. Aku jalan sama orang, tapi aku hanya sebatas teman, nggak lebih dari itu. Dan aku juga sekedar hanya sebatas makan dan nggak ada hubungan yang lebih dari pertemanan lah. Dan mungkin sebelum adanya masalah ini, aku di keluargaku mungkin banyak yang masalah yang pernah aku hadapin, dan aku nggak perlu harus cerita yang seperti ini gitu, karena itu aib keluargaku dan aku tutupin. Apapun itu ya ini kesalahanku gitu. Aku bisa jalan sama orang juga, aku membuka pertemanan sama orang ya karena emang mungkin ada masalah-masalah sebelumnya yang aku hadapin di keluarga ini gitu. Dan sampai saat ini aku jalanin seperti biasa, tapi akhirnya masalah ini menyebar luas gitu. Yang penting aku nggak ada hubungan apapun sama orang yang bersangkutan itu. Aku nggak ada hubungan apapun sama spesial apapun sama orang itu. Jadi hanya sebatas pertemanan biasa, dan bahkan juga di tempat-tempat yang rame, bukan yang aku pergi ke hotel yang harus berdua atau apa, tidak. Dan itu cuman di tempat rame pastinya gitu, karena aku menjaga aku dan orang itu juga gitu, karena kan kondisinya aku juga emang udah ada istri gitu. Aku bukan yang berhubungan masalah pacar apa sama orang gitu aja gitu. Dan aku udah merasakan itu udah sebelumnya gitu, dan aku udah pengen udahan lah gitu, dan itu udah ngomong baik-baik gitu ke dia, udah cukup gitu. Dan sekarang di sini posisinya aku emang yang salah, dan aku minta maaf dengan semuanya jadi rame. Yang penting ini urusan aku sama Oki aja gitu, dan gak ada urusan sama orang lain atau apapun gitu. Ya kalau aku rasa pasti mengganggu, cuman ini kan yang aku jalanin gitu, dan aku laluin, dan aku percaya gitu rezeki dan jodoh ataupun aku seperti apa, ya aku cuman pasrah aja, aku nikmatin aja setiap harinya seperti apa gitu. Aku belum tahu ya gitu, ya aku pengennya kayak Miro ya pasti ikut gitu, cuman kan semua tergantung tapi seperti apa gitu, karena di sini posisinya juga aku salah, aku salah semuanya, ya nanti gimana baiknya lah gitu. Di sisi lain, prahara rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo rupanya sudah diprediksi ahli firasat Wirang Birawa 2 tahun yang lalu. Lantas seperti apakah prediksi ahli firasat atas rumah tangga Oki dan Gunawan? Awalnya kan aku posting di Instagramku bahwa akan ada firasat, ada teman saya yang berselingkuh. Akhirnya saya bingung nih, saya tanya nggak ya ke netizen, saya tanya ke netizen. Saya kan biasa kalau punya firasat pasti harus selalu saya ungkapkan di sosial media. Itu pertama kali yang buat saya dilema, karena saya dapat firasat ada teman saya yang berselingkuh. Nah akhirnya saya posting di Instagram, saya tanya netizen, menurut kalian saya sampaikan nggak ya sama teman saya? Kalau ditanya pada saat itu tahu nggak temannya itu Oki? Nggak tahu sama sekali. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Tapi tiba-tiba ternyata akun gosip Lambe Turah naikin tuh. Nah semua netizen pada kaitkan sama firasat saya. Saya belum ngeh juga. Nggak lama Mbak Okinya komen di Instagram, Wirang minta nomor telepon dong. Masih yang lama atau udah ganti nomornya, gue mau telepon. Itu gue juga nggak ngeh juga. Jadi gue belum balas. Akhirnya nih karena baca komen netizen, oh ternyata itu firasat buat Oki.
barulah saya DM-an lagi sama dia. Nah itu yang diposting Mbak Oki di Instagram dia, itu menggambarkan tentang, lo masih ingat gak sih firasat 2 tahun lalu gitu. Itu persoalannya, lagi mesra-mesranya. Karena gini, saya awal kenal itu kurang lebih tahun 2018. Nah itu obrolan 2 tahun lalu. Jadi saya nggak sengaja, dia bilang, "Wir, kamu kan sering bacain firasat nih sama artis-artis," kata dia. "Mau dong saya difirasatin," kata dia gitu. Tapi bener nih saya firasatin gitu. Tapi jangan deh, nanti gue kepikiran, dia bilang gitu. Karena dia udah terlanjur ngomong gitu, firasat tuh kan sukar dijelaskan. Tiba-tiba aja visual, saya bilang, "Lo hati-hati ya, nanti hubungan lo ini bisa berpisah dan ada yang selingkuh dalam hubungan kalian." Dia langsung bilang, "Nggak mungkin. Karena sekarang gue lagi mesra-mesranya sama pasangan gue, siapa yang selingkuh? Gue. Emang gue ada karakter selingkuh?" Begitu. Terus gue bilang, "Ya bukan, kalau lo setia banget orangnya, tapi ini masalah lebih besar dari ini," gue bilang begitu. Itu awalnya dulu. Makanya dia posting tuh di instastory-nya dia bilang, awalnya kan dia bilang kan dia nggak percaya sama firasat awalnya. Saya juga lupa juga saat itu. Akhirnya kita ngobrol di DM mengingatkan itu sebenarnya. Apa? Yang 2 meramah tahun. Mbak itu gimana? Jadi 2 tahun lalu itu kan saya kenal Wirang. Jadi tuh ngomong kan, kita ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Terus saya tuh orang nggak pernah percaya firasat gitu, nggak percaya kan. Itu tuh dia ngomong gitu. Lagi itu tuh ngomong apa ya? Kalau nggak salah tuh ngomongin soal suami gitu. Enggak, aku bilang enggak, alhamdulillah sih suami gue mah baik gitu kan, nggak macem-macem gini, nggak. Terus Wirang cuman bilang, "Lo yakin suami lo baik?" gitu kan. Waduh, kenapa? Nggak tahu kok, gue kayaknya firasat nih, lu bakal sendiri lagi deh. Aku tuh nggak percaya karena yang aku lihat adalah yang di depan mata itu gitu. Ya kalau masalah itu yang kita nggak tahu lah, memang kebetulan atau gimana. Nah oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share ya. Bye bye.